Yang ketiga yang paling krusial tuh adalah masalah bokong teman-teman. Jadi intinya bukan bokong cu. oh iya masalah memek. Sekali lagi ya, bukan berarti mahal itu enak dan murah itu nggak enak. Karena kalau Prologo sendiri atau Prostilt ya, kita bilang satu brand Prologo, Prostilt, Bontrager, Aeolus itu dengan geometri yang sama, dia beda bahan relnya doang. Jadi alibi loading kali ini adalah karena faktor set. Enggak. Alibi kali ini aku loading itu kan. Halo teman-teman, balik lagi di channel Dani. Kali ini aku bareng sama Bojo. Kak Ayu mana Ju hari ini Ju? Aku sayu terus. Cuman aku cek ngantuk. Soalnya tadi tuh lagi mau nonton, ternyata tuh ada trouble di bioskopnya. Jadi akhirnya tuh molor 2 jam dan beda film. Jadi aku ngantuk sekarang. Nah teman-teman, abaikan si Bojo ngantuk. Jadi di video kali ini aku mau ajak kalian buat flashback ke video beberapa hari lalu yang tentang si Bojo loading. Ya, ternyata dia tuh lagi lemah teman-teman. Tapi ternyata salah satu alasan utamanya adalah faktor bokong. Bener ya Ju? Bukan bokong. Terus? Memek Ju. Bukan itu bokong tuh Ju? Bukan Ju, nek cewek tuh bokong tuh tidak begitu masalah. Tapi tuh memeknya yang bermasalah. Aku bingungin, nek misal aku kayak kelamaan gowes itu ya, sing pedih itu bokongnya Ju, selangkangannya, bukan titite. Nah itulah kenapa kalau aku nyuci bib, posisi kita kotori kita selalu beda. Ngono ya? Nek kowe di Nanti tengah. lain kali tak foto ke. Nek aku tuh Rak cetol banget. Oke, skip dulu teman-teman. biar buat bukti kalau kita tuh tumbuhannya beda. Jadi intinya kalau kalian lihat di video Dieng itu, dia tuh di kilometer sekian itu Kilometer 52 kilometer 52 itu dia loading. Yang pertama memang faktor apa namanya? Sepedanya itu terlalu pendek. Ya, set seat postnya kurang tinggi yang pertama, yang kedua terus fittingannya bukan nggak pas karena memang bukan sepedanya dia, dan kita cuma nyoba minjem bentar. Yang ketiga dan rasio yang paling ya rasio gear kayak bukan lah nggak biasa. Yang ketiga yang paling krusial tuh adalah masalah bokong teman-teman. Jadi intinya bukan bokong cu. oh iya masalah memek. Memek ini kaitannya sama saddle. Jadi kalau saddle itu, gue jelas gue kalau pakai saddlemu biasa Ju. Jadi gini kan, kadang orang tuh ngomong mungkin masalahnya di bibnya. Tapi itu bukan bibnya, karena itu bibnya tuh sering tak pakai buat long ride dan oke aja. Benar. Biar nggak mencolot-mencolot, gue jelas keluhanmu tentang saddle, tentang bokong, tentang memek. Jadi pertama-tama itu saddleku kan sebenarnya dari seat postnya kependekan. Jadi itu aku kayak buang tenaga banyak. Nah yang kedua itu karena saddlenya itu aku nggak biasa. Saddlenya nggak biasa, terus jadi kayak posisinya tuh jadi nggak pas gitu loh. Jadi kalau ini saddle, terus ini memekku, terus itu tuh kayak gesek itu beda gitu loh. Jadi sakit. Tuh. Kalian pernah ngerasain nggak sih teman-teman? Kalau aku ngerasainnya kayak kelamaan gesek tuh kayak berengen sih, atau ngilu di tulang-tulang tertentu. Nah kalau cewek itu beda. Kalau cowok mungkin kayak berengen. Nah, aku tuh nggak pernah berengen Ju. Tapi itu kan ini kita bicara ilmu biologis ya. Kalau cowok itu kan memang baunya kan ada telurnya tuh, ya toh. Jadi mungkin tuh ada ketahanannya. Bojoku ini nggak teli banget. Nah kalau cewek itu kan bebeknya itu kan lapisan dagingnya itu kan cuma dikit, banyaknya kan tulang. Jadi tuh kayak kegesek tuh sakit gitu, bukan gesek-gesek enak tapi tuh gesek-gesek sakit gitu loh Ju. Nah karena posisi nih, jadi saddle tidak biasa tak pakai, mungkin lebarnya beda, terus ketebalannya juga beda, dan pastinya bentuknya beda. Jadi tuh kayak kayak tidak pas dengan dudukanku gitu loh. Nah teman-teman, jadi inti dari video ini adalah kita tuh ngajak kalian buat mengetahui hal yang krusial, yang salah satu yang paling penting ketika bersepeda, upgrade yang paling wajib ketika bersepeda dan wajib harus cocok, yaitu adalah saddle. Karena saddle itu yang paling apa ya istilahnya sih? Ya istilahnya tuh kalau sepeda mungkin nggak cocok masih bisa, maksudnya nggak begitu ngefek, tapi kalau untuk long ride itu saddle tuh krusial banget. Jadi saddle itu masalah aset masa depan Ju. Masalah kenyamanan teman-teman. Iya. Nah terus yang saddle yang mau pakai selama ini yang bikin kue nyaman, yang bikin bebekmu tidak tergesek-gesek, tidak perih, itu apa sih? Ya bukan nggak gitu juga konsepnya Pak. Itu ya lebih. Selama ini aku pakai Prostilt. Prostilt
apa tuh jenenge yo Prostil. Nah, ini tuh saddleku dari sejak BMC. Terus aku ganti Cannondale, saddlenya tak ambil, tak ganti. Habis itu dari Cannondale aku ganti Focus juga tetap saddlenya tak ganti. Pakainya ini Prostil. Sampai bocel-bocel gini, nanti kalau misalnya suatu saat mungkin udah rusak atau nggak bisa dipakai lagi, ya aku belinya Prostil tadi. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau nanti kalian berminat atau ada kepikiran buat jual sepedanya, biasanya tuh satu yang nggak bisa ditukar tuh adalah kenyamanan di pantat, di bebek kalau kata Ayu ya. Yang kalau aku cenderung lebih bebas. Oke, aku biasa dulu pakai Prologo. Berarti telurmu tuh bisa ke semua nih. Ambil. Dokmu bisa nempelin di Bukan doke, Ju, selangkangannya, Ju. Nggak, maksudnya ketika aku sudah fitting yang proper, aku pakai Prologo oke. Pakai apa namanya, pakai Bontrager juga oke. Tapi kue yang dulu tuh sudah pernah fitting pakai Prologo juga tidak enak toh. Prologo aku nggak bisa pakai. Dengan fittingan yang sama nih teman-teman, dia pakai Cannondale atau Focus ya? Focus. Masih pakai Focus. Jadi dia tuh dulu aku suruh milih antara pakai Prologo atau pakai Prostil. Tapi dia nggak nyaman pakai Prologo. Soalnya pakai Prologo kalau udah 40 kiloan aku sakit. Ini kalau saddle ini kita nggak bicara tentang mahal murah ya. Nggak berarti yang mahal itu nyaman dan yang murah tuh nggak enak, tuh nggak, sama sekali nggak. Simply memang tulang selangkangan dan kondisi telur bebek itu memang beda-beda. Nah teman-teman, kalau kalian ada istri atau ada pasangan mau gowes, biasanya itu kalau yang cewek itu saddlenya lebih lebar teman-teman. Aku sih bukan expert, bukan ahli soal saddle. Biasanya kalau fitting itu nanti diukur apa tulang bukan tulang pantat, kayak tulang apa sih ya, kayak penahan pantatnya itu. Lah terus nanti ya dari situ kita bisa hitung-hitungan saddle yang cocok itu yang berapa senti. Jadi orang-orang tuh biasanya tuh orang-orang tuh nggak tahu ternyata tuh saddle tuh beda-beda, apa ukuran tuh ternyata beda-beda, bahkan yang belakangnya sama depannya beda itu juga banyak gitu loh, ngefek. Terus panjang saddlenya yang muncul ke depan gini tuh juga beda-beda gitu loh. Nah itu makanya balik lagi nih pentingnya waktu fitting. Pas fitting juga diukur berarti, Ju? Kayak enak itu enggak. Kayak waktu itu aku fitting sama Om Beni itu kayak enggak di fitting. Maksudnya ya sudah pas kok. Tapi waktu kita fitting, waktu kamu fitting, setelah itu ada tamu fitting pantat teman-teman. Caranya tuh duduk di kardus gitu, duduk kayak sofa, kayak di kursi gini, duduk dipenyekin gitu lah, terus dia kayak ngukur antara lain loh teman-teman, antara pantat ini sama yang ini. Nah dia tuh diukur panjangnya gitu. Tapi kalau aku kayak udah pas, nggak ada masalah di saddle. Nah kemarin itu ke Dieng itu aku loading juga salah satunya tuh efek dari saddle. Jadi karena aku sakit, terus habis itu ya kalian tahu lah ya kalau sudah tidak nyaman, terus habis itu kan sakit gitu loh. Nah sakit tuh kan jadi kita juga tidak bisa nge-push ya maksimal mungkin gitu loh. Kira alasan ki memang loro, cok. Nggak. Nah, gue bisa jelaskan nggak sakitnya tuh di mana, kegesek di mana? Coba ditunjukin. Sebenarnya tuh ya waktu itu tuh nggak bisa bayang kayak sakitnya. Aku tuh yang jelaskan. Nah, kayaknya tuh ini ya mirip-mirip, geometrinya mirip-mirip sih. Sebenarnya geometrinya mirip, tapi mungkin ini tuh lebih empuk Jo, malahan Jo. Ini punya apa tuh, Bontrager apa sih? Ini tuh malah justru lebih empuk. Nih lihat punya aku nih. Justru punya aku tuh nggak seempuk itu. Nah mungkin aku tuh malah justru nggak bisa pakai yang empuk banget gitu Jo. Jadi kalau empuk tuh kayak mendal gitu loh, kayak. Tenang Jo, punya aku selalu keras selalu Jo. Tidak empuk, ya, kalau tidak keras gampang kan juga kudu tak lus ben keras. Loh ini loh. Ini kalau ini tuh bisa kayak ini tuh empuk banget gitu loh. Bisa mendelep banget gitu loh. Jadi aku waktu duduk atau mungkin aku ya nggak mudeng ya, mungkin lebarnya ini kayaknya lebar punya aku Jo, belakangnya Jo. Ini lebih narrow, punya aku lebih wide. Ya biasanya rata-rata sih kalau yang cewek tuh lebih lebar Jo dibanding yang cowok. Tapi kan yang punya juga cewek. Yang punya juga cewek. Tapi ya bisa juga faktor kebiasaan sih. Tapi mungkin pinggulnya orang kan juga beda-beda. Maksudnya sama-sama cewek kan ada yang pinggulnya kecil, ada yang pinggulnya gede. Tapi teman-teman menurutku tuh cuman alibinya Bojo Galak. Dia memang sudah lemah, sudah nggak kuat, sudah kelamaan nggak tak jatah, nggak divaksin dari aku. Jadi dia lemah, letoy, tidak bertenaga. Akhirnya loading teman-teman. Masalahnya tuh ini loh, kita tuh sudah dikasih fasilitas sama Pranala, ya toh. Fasilitas tuh harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Termasuk ada mobil loading. Nanti kalau misalnya mobilnya tidak tak loading, nganggur itu bapak supirnya. Cuman ngetut kayak kita, tidak ada hiburan, tidak ada aku ngoceh-ngoceh. Dan kalau aku tidak loading, tidak ada yang dapat foto-foto di jalan. Kalian harus berterima kasih sama saya. Jadi teman-teman, penutup kesimpulan dan solusi untuk video kali ini adalah carilah saddle yang srek denganmu, dengan bokongmu. Jadi nyari saddle tuh kayak nyari jodoh. Nggak bisa serampangan, harus dipilih-pilih mana yang paling baik, mana yang paling cocok, mana yang paling membuatmu nyaman.
Nah, kalau dari aku teman-teman, ketika kita beli sepeda full bike, kalau ada yang nggak nyaman atau gimana itu, upgrade yang paling pertama itu sebelum kamu upgrade group set, upgrade wheel set, itu adalah nyamankan dulu bokongmu, nyamankan dulu tempat di mana kamu bakal duduk berjam-jam, yaitu saddle teman-teman. Bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti mahal itu enak dan murah itu nggak enak. Karena kalau Prologo sendiri atau ProStilt ya, kita bilang satu brand Prologo, ProStilt, Bontrager, Aeolus, itu dengan geometri yang sama, dia beda bahan relnya doang, beda ininya doang. Nah itu doang, itu dia harganya bisa beda lumayan banyak. Jadi itu terus ada juga temanku, dia pakai ProStilt nggak cocok, tapi pakai yang ini kan ProStilt kan harganya berapa tuh, 2,5-an ya? Ya kalau yang karbon sekitar 3, kalau yang T-Rock atau alloy gitu tuh sekitar 1718 atau 21 gitu. Nah temanku pakai kayak gini, ProStilt itu nggak cocok, dia malah cocoknya tuh yang apa, harga 700-an gitu, malah dia lebih cocok di bokongnya. Jadi memang tidak perlu lihat harga, yang penting tuh nyaman ya. Kalau kita nyari laki-laki itu nggak perlu harta, yang penting nyaman. Nggak sih, nah itu nggak harus nyari harta juga. Nah kalau kalian punya budget lebih, beli yang karbon railnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau budgetnya pas-pasan kayak aku, pakai yang alloy aja, yang T-Rock aja nggak masalah. Ternyata nggak semua sepeda tuh bisa dimasukin yang relnya karbon loh, Masa? Soalnya aku sempet ngomong sama Mbak Jeng, istrinya Mas Projo tuh, dia beli saddle baru, terus tak tanyain kok nggak pakai yang karbon apa itu, karena ternyata tuh kayak dudukan itu nggak bisa pakai yang karbon gitu katanya. Jadi perlu dipertanyakan juga, tanyakan ke mekanikmu, orang yang tahu gitu loh, bisa nggak dikasih karbon. Ya sudahlah cuy ya, cukup alibi ini cukup tau? Aku nggak bikin alibi. Jadi alibi loading kali ini adalah karena faktor safety. Nggak. Alibi kali ini aku loading itu karena aku memanfaatkan fasilitas. Yus lah, karmu lah. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan dan saran, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh di share, likes, dan Jangan lupa subscribe juga YouTubeku, Ayu si Bojoku. Oh iya, nanti di video berikutnya aku bakal ajak dia di channelnya dia buat bikin podcast bincang-bincang antara bersepeda pakai celana dalam versus tidak pakai celana dalam, dan narasumbernya cewek-cewek ya. Harusnya itu kayak bikin polling sih Jo di YouTubemu Jo. Ngono ya. Jadi berapa persen yang pakai celana dalam dan berapa persen yang tidak pakai celana dalam. Yo, tuh. Kan ki videonya urung karuan mereka nonton sampai akhir. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Aja di closing sih. Tapi tuh kadang tuh Jo, orang nonton tuh Jo malah di skip ke akhir sih Jo. Ngono ya. Dulu kesimpulannya saya. Ya wes, bye bye.